Karena semalam timnas Indonesia menang, kita semua bersorak guys. Kita semua bersatu. Karena semalam juga sejarah kembali ditorehkan. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Tiongkok dan memastikan langkah berani kita ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Merupakan sebuah tonggak yang pantas dirayakan bukan hanya oleh para pemain tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan ini guys bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah tentang percaya pada mimpi, tentang keyakinan melawan keraguan, tentang semangat dan kerja keras yang akhirnya berbuah manis. Dan kita harus jujur, ini bukan kemenangan yang berdiri sendiri. Ini juga ditentukan oleh hasil lain, yaitu Arab Saudi menang 2-0 atas Bahrain di kandang lawan. Kemenangan itu mengunci posisi mereka dan ikut memastikan posisi kita di peringkat keempat grup C tak bisa digeser lagi, tak bisa diremehkan lagi. Di atas kertas guys, mengejutkan, timnas Jepang memang sudah lolos, tapi perebutan di tempat kedua masih hidup, masih bernapas, masih penuh drama antara Australia dan juga Arab Saudi. Australia dengan raihan 16 poin, Arab Saudi 13 poin. Saya pikir timnas Australia yang akan lolos dengan selisih gol yang lebih baik dan unggul jauh. Tapi semua masih mungkin. Nah, yang jelas kita bersyukur guys, kita menang dan kita berhak. Gol penalti dari Ore Romney dengan ketenangan luar biasa menaklukkan penjaga gawang dari Tiongkok menjadi pembeda pada malam tadi guys. Satu gol, satu napas kemenangan, satu langkah menuju mimpi besar. Dan pelatih kita, Patrick Kluivert, tersenyum puas. Dalam konferensi pers pasca laga, dia tak hanya memuji kepada staf, kepada para supporter yang membakar semangat di GBK. Dan lebih dari itu guys, dia menunjukkan keberanian yang belum tentu semua pelatih punya. 4 pemain dari Liga 1 langsung dimainkan sejak menit pertama, yaitu Yakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan juga Ricky Kambuaya. Dan tentu di posisi back ada Rizky Ridho yang kokoh bersama Jaides dan juga Justin Hubner. 3 nama pertama tadi mungkin mengejutkan banyak orang, termasuk saya sendiri ya guys ya, karena mereka membuktikan bahwa mereka layak, mereka tampil dengan hati, mereka menjawab keraguan kita semua. Padahal kita pikir awalnya Kevin Dix lah yang akan bermain dari awal, Egy Maulana yang akan disimpan di bench. Ternyata sebaliknya, Kevin Dix baru masuk di babak kedua sama juga dengan Ivar Jenner. Nah, yang juga sama-sama pemain abroad lainnya yang bahkan tak dimainkan. Ada Michel Gis, Nathan Chuaon, Rafael Strik, Desen Patinama, semua diparkirkan. Kenapa guys sampai seperti itu? Karena Patrick Kluivert tentu tidak melihat status, dia melihat kesiapan. Siapa yang siap, itu yang dimainkan. Dan malam itu pemain Liga 1 membuktikan mereka bukan pelengkap, mereka adalah tulang punggung kemenangan. Di babak kedua juga tak kalah emosional. Masuklah Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, dan bahkan Beckham Putra. Ya, kita lihat Beckham tampil mengesankan. Patrick Kluivert, begitu kita menyebut Patrick Kluivert menunjukkan dengan tegas, siapapun bisa dimainkan asal layak. Tidak ada kasta, tidak ada jaminan main. Itulah revolusi yang sedang terjadi di tubuh timnas kita. Revolusi keadilan, revolusi kepercayaan diri, dan juga revolusi mental guys. Nah, besok pukul 12 siang timnas akan terbang dengan pesawat catatan Garuda Indonesia menuju Osaka, Jepang. Laga pamungkas akan digelar di Stadion Panasonic Suita. Lawan kita jelas bukan tim biasa. Ini adalah Jepang, tim ranking 15 dunia. Dan meski mereka sudah lolos, mereka tetaplah Jepang, disiplin, terorganisir, dan juga mematikan.
Tapi ada harapan. Melawan Australia kemarin, Jepang tidak menurunkan pemain inti. Banyak yang dari bangku cadangan. Pemain Eropa mereka disimpan. Dan kemungkinan besar melawan Indonesia, mereka akan lakukan hal yang serupa. Tapi ingat guys, pemain lapis 2 Jepang tetaplah kelas dunia. Kita tentu berharap bisa mencuri poin. Imbang pun sudah seperti kemenangan bagi kita. Tapi perjuangan belum selesai, masih panjang, masih berlaku. Kita tunggu hasil dari grup-grup lain ya guys ya. Karena di grup A, Iran dan Uzbekistan sudah pasti lolos. Uni Emirat Arab dan Qatar menyusul di bawahnya. Qatar kemarin menang 1-0 atas Iran, walau tak mengaruhi klasemen, tetap menunjukkan bahwa tuan rumah Piala Dunia 2022 itu belum kehilangan taji. Nah, adapun di grup B, Korea Selatan yang luar biasa mengalahkan Irak dengan skor 2-0 di kandang lawan. Yordania pun tak kalah hebat, menang telak 3-0 atas Oman. Nah, Irak, Oman dan juga Palestina kini masih berebut untuk lolos ke fase berikutnya. Drama masih akan terjadi di pertandingan terakhir grup B ini. Dan kita sudah aman guys. Peringkat keempat tak terkejar oleh Bahrain maupun oleh Cina. Karena mereka masih akan saling jegal di laga terakhir. Tapi itu sudah tak berarti untuk posisi kita. Kita melangkah, kita menatap putaran keempat dengan kepala tegak. Di babak berikutnya nanti, siapa lawan kita? Mungkin Qatar kah? Mungkin Oman? Mungkin Palestina? Bisa jadi Uni Emirat Arab. Tapi kita siap, karena tim ini dibentuk bukan hanya untuk bermain, tapi untuk bertarung dengan hati. Dan pada malam itu, di malam takbiran yang penuh haru, kemenangan ini menjadi kado istimewa untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang merayakan ulang tahun ke-55, dan juga untuk sang kapten Bang Jai atau Jai Ides yang ulang tahun pada tanggal 1 kemarin. Nah, 2 kado, 1 malam, 1 kemenangan besar, 1 langkah lebih dekat ke mimpi kita, yaitu Piala Dunia 2026. Oke guys, selamat ya Idul Adha bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin guys. Dan untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia, ingat, mimpi kita belum selesai. Tapi malam ini mari kita rayakan. Garuda sudah terbang dan kita tak akan turun sampai bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar guys. Thanks for watching. See you next time.